Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas yaitu proyek final pemrograman. Yaitu saya Muhammad Fatih dengan NPM 230411101078. Di sini pada proyek kali ini kita yaitu diminta untuk membuat yaitu sebuah perkebunan seluas 100 hektar. Ditanamkan nilam secara berbaris di mana jarak antar baris adalah 2 meter dan jarak antar tanaman nilam dalam satu baris adalah 1,5 meter. Setiap tanaman akan dipasang 10 jenis sensor untuk memantau perkembangannya. Anda sebagai pemrogramer IoT diminta untuk mengembangkan sebuah software yang untuk menarik data dari tiap tanaman yang menyimpannya, menampilkannya dalam berbagai format. Di sini juga sensornya setiap tanaman ditempatkan 10 jenis sensor yang berbeda. Jenis-jenis sensornya itu ada air temperatur, suhu udara, kelembaban, curah hujan, sinar UV, suhu tanah, kelembaban tanah, pH tanah, kadar N dalam tanah, kadar P dalam tanah, kadar K dalam tanah. Di sini juga ada fiturnya itu untuk informasi tanamannya, bisa hapus, bisa tambah, bisa daftar, bisa tampilkan data, bisa tampilkan data rata-ratanya. Pembacaan dari gateway IoT-nya, grafik baris, struktur menu. Dan begitu saja. Di sini pada awalnya seperti biasa kita akan import SQLite, JSON, URL lib dari datetime, import datetime-nya untuk tanaman nanti, import time-nya juga jangan lupa, from trading, import thread dan event-nya. Jangan lupa import numpy dan markdown-nya. Di sini pertama-tama kita akan membuat dev connect SQLite connect ke database-nya. Kemudian kursornya kita connect ke kursornya di-execute. Nah, seperti biasa ini saya skip saja. Connect kita commit dan kita close. Kemudian kita buat fungsi untuk membuat format timestamp GMT pada waktu lokalnya. Kemudian ini step sensor untuk menentukan pengambilan data sensornya. Nanti kita hapus tanaman set sama dengan set untuk set menyimpan ID tanaman yang telah dihapus. Di sini ada npm dan API yang digunakan. Sini juga untuk fungsi untuk mengambil data sensor dari API-nya, URL API, ada npm, ID tree-nya, sensor type-nya, menggunakan URL lib, request. Lalu dibuka URL open, datanya JSON, nilai datanya di gitu itu value, timestamp-nya data get, timestamp, date time, now, of time. Ini untuk apa? Untuk timestamp GMT ke waktu lokalnya tadi. Habis itu kita buat ini untuk menyimpan data sensor ke dalam database dalam waktu Jakarta. Ini untuk mulai ambil data sensor secara berkala, nanti dia per detik akan mensensor tanaman tersebut. Mengambil data sensor untuk 1 menit, membuat track baru dengan target fungsi ambil data secara berkala. Di sini kita ambil fungsi data sensor untuk grafiknya. Di sini kita ambil rata-rata semua sensor dari tanaman. Ini kita inisiasi dictionary dengan 10 sensor ya. Ini saya skip. Fungsi interpolasi data yang hilang untuk mengatasi grafik yang hilang dalam rentang waktu yang diminta dengan dev interpolasi data hilang, timestamp, nilai, waktu mulai, waktu akhir, mengkonversi string waktu ke objek datetime, dan kita konversi terus timestamp ke datetime tanpa waktu. Di sini kita run terus. Kita lihat outputnya. Di sini pada outputnya kita memiliki yaitu fitur tambah tanaman, data tanaman, hapus tanaman, grafik sensor tanaman, tambahkan data sensor dan data tanaman. Di sini kita akan mencoba 4 fitur ini saja ya. Di sini kita tambah tanaman, misalnya ID-nya yaitu 3. Kita tambah tanaman dengan ID 3 berhasil ditambahkan.
Kemudian kita lihat daftar tanaman yang sudah saya tambahkan. Di sini ada yang saya buat tadi, yaitu pada ID 1, ID 3 yang tadi kita buat, dan ID 22. Kemudian data tanamannya, misalnya kita minta ID tanaman 3. Karena 3 tadi belum, jadi coba kita ID tanaman 1 saja yang tadi saya masukkan ya. Di sini bisa kita lihat, yaitu ada fiturnya, yaitu suhu udara, kelembaban udara, curah hujan, tingkat sinar UV, suhu tanah, kelembaban tanah, pH, kadar N, kadar P, kadar K dalam tanahnya. Di sini bisa dilihat. Dan kita bisa menghapus ID tanaman yang akan mau kita hapus, misalnya ID 22. Maka tanaman dengan ID 22 datanya berhasil dihapus. Segitu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.